Wah, ahlan wa sahlan teman-teman. Benar banget, tema hari ini tuh turunkan harapan, tinggikan keikhlasan agar hati tak runtuh saat kenyataan tak sejalan dengan keinginan. Masya Allah. Ini ada Nur Fazila, ada Kak Nida Nur Hafifah, ada Kak Ayu Andir, Masya Allah, Masya Allah, Masya Allah. Oke, baik teman-teman ya, absen lagi yuk di kolam pesan untuk menunjukkan semangat teman-teman malam hari ini. Baik teman-teman, karena sepertinya waktu sudah menempatkan kita memulai kajian, izinkan saya untuk memulai kajian pada malam hari ini. Tapi sebelumnya, saya ingin mengucapkan bahwa di sini saya menggantikan moderator karena berhalangan untuk hadir. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Saya ingin mengucapkan pertama-tama, yaitu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin ajmain, amma ba'd. Pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita begitu banyak nikmat sehingga pada malam hari ini, di malam yang penuh dengan keberkahan, kita masih bisa berkumpul dalam keadaan sehat walafiat. Tak lupa juga kita kirimkan salawat dan salam kepada junjungan Nabi besar kita, yakni Nabiullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena atas atasnya kita bisa berada pada saat ini dari alam kegelapan menuju alam yang penuh dengan pengetahuan seperti saat ini. Baik, yang saya hormati founder komunitas Karamel Sahabat Fisabilillah, yaitu Kak Faizatun Nisa SPSI, serta seluruh jajaran admin komunitas Karamel Sahabat Fisabilillah. Yang saya hormati Kak Ahmad Rafiq selaku pemateri kita pada malam hari ini. Yang saya hormati Ade Pori Muhammad Adrian Akbar, dan yang saya banggakan dan yang saya muliakan teman-teman yang sempat hadir pada malam hari ini. Baik, sebelum kita memulai acara, izinkan saya untuk menyampaikan susunan acara pada malam hari ini. Acara pertama itu pembukaan, kedua tilawah Al-Quran, ketiga penyampaian materi oleh Kak Ahmad Rafiq An-Nur. Acara selanjutnya sesi tanya jawab, dan dilanjut dengan sesi dokumentasi, dilanjut dengan doa penutup dan penutupan. Baik, mari kita beralih ke acara pertama, yaitu pembukaan. Baik teman-teman, kita buka kajian pada malam hari ini dengan bersama-sama mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga kajian pada malam hari ini berjalan dengan lancar. Amin, Allahumma amin. Baik, waktunya kita beralih ke acara selanjutnya, yaitu pembacaan ayat suci Al-Quran yang dibacakan oleh adinda kita, Muhammad Adrian Akbar, tempat tanggal lahir Rokan Hulu, 31 Maret 2011. Satu, sebagai seorang pelajar, status yatim, masuk panti 2024, umur adik kita ini 14 tahun, asal Rokan Hulu Riau, Masya Allah. Baik, karena sudah berada di acara yaitu pembacaan ayat suci Al-Quran, saya persilakan untuk Ade Adrian untuk memulai pembacaan ayat suci Al-Quran. Waktu dan layar saya persilahkan. Silakan Ade Adrian. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sabbihisma rabbikal a'la
الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى صدق الله العظيم. Masya Allah, terima kasih untuk Adik Adrian atas pembacaan suci Al-Qur'annya. Semoga menjadi amal jariah buat Adik Adrian dan bagi kami para pendengarnya. Baik, kita beralih ke acara selanjutnya, yaitu materi oleh Kak Ahmad Rafiki An-Nur. Tapi sebelum itu, saya ingin menyapa beliau dulu. Assalamualaikum, Kak. Apa kabar? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, baik. Alhamdulillah. Terima kasih Kak Moderator. Ya, makasih ya Kak telah menyempatkan waktunya untuk mengisi kajian pada malam hari ini. Baik teman-teman, kita memasuki acara yang sangat ditunggu-tunggu, yaitu penyampaian materi dengan tema turunkan harapan, tinggikan keikhlasan agar hati tak runtuh saat kenyataan tak sejalan dengan keinginan. Waktu dan layar saya persilakan. Silakan Ustadz. Halo, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semuanya? Semoga selalu dalam lindungan Allah dan selalu mendapatkan rahmat dan karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dahu wa la rasula ba'dahu amma ba'd. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Allah telah menciptakan seluruh apa yang kita pandang di muka bumi ini indah dipandang mata. Tinggi rendahnya gelombang di lautan, biru putihnya langit dan awan, kicauan burung di atas dedaunan, seolah-olah mengucapkan pujian kepada Tuhan, Allah, Khalik, Sang Pencipta Alam. Yang mana ketika kita melihat itu semuanya, kita bertasbih seraya memuja kepada Allah, Subhanallah wa bihamdihi, Subhanallahal azim. Di mana seluruh alam ketika semuanya memuja dan bertasbih kepada Allah, bunga-bunga itu terus berseri, menanti kumbang yang sejati. Itulah fata morgana yang sering kita lupakan ekspektasinya yang Allah ciptakan untuk kita dengan kehidupan yang khayali. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Salawat berlantunkan salam. Tak lupa dan tak bosan-bosannya kita hadiahkan salawat kepada junjungan kita, baginda kita, kanjeng Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan mengucapkan Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan kelak ketika kita memperbanyak salawat kepada baginda besar Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai tuntunan kita dalam hidup kita, mudah-mudahan kita mendapatkan giliran syafaat nanti di hari akhir kelak. Amin ya Allah ya rabbal alamin.
Allahumma ishfa' lana ya Rasulullah. Teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kajian komunitas sahabat fisabilillah yang disingkat dengan Karamel. Mudah-mudahan yang Allah berkahi, yang Allah rahmati di setiap kegiatannya, di setiap hidupnya. Alhamdulillah, anggota grup ini sangat banyak. Saya lihat hampir 100 ya, Masya Allah, Tabarakallah Rahman. Berarti minat para teman-teman semuanya berarti masih ada, ingin sama-sama berbagi ilmu, bukan saling mengajari ataupun menggurui, tapi kita saling bertukar maklumat. Agar apa? Agar hidup kita lebih diberikan petunjuk oleh Allah. Kalau seandainya kita keluar dari jalan, maka kita akan kembali lagi kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana yang diperbuat ataupun yang dilaksanakan kajian ataupun halaqah, majelis ta'lim, yang mudah-mudahan kita sama-sama doakan dari majelis ini Allah Subhanahu wa taala senantiasa membimbing kita ke jalannya yang benar dan yang lurus. Amin. Allahumma hdina ihdina siratal mustaqim. Kakak-kakak, abang-abang, teman-teman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Judul kajian kita ini sangat spesial hari ini. Kenapa saya bilang spesial? Karena sangat luar biasa. Indah sekali kata-katanya. Kata-katanya adalah saya izin melihat pamflet. Turunkan harapan, tinggikan keikhlasan, agar hati tak runtuh saat kenyataan tak sejalan dengan keinginan. Masya Allah, tabarakallah. Ini merupakan suatu kesyukuran yang sangat luar biasa. Saya mengucapkan terima kasih kepada teman-teman semua yang ingin hadir ke acara majelis ini, dan juga ke seluruh panitia yang telah menyiapkan materi ini dan menyiapkan acara ini sedemikian rupa. Semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati kita dan seluruh orang-orang yang ada hadir di acara ini. Teman-teman yang dirahmati Allah, ini perjalanan dari Makkah menuju Madinah di kota suci. Kebetulan lampunya mati. Saya tidak tahu ini listriknya mati ya. Mungkin kita cari tempat ataupun center. Sekarang kalau di Indonesia jam 8 ya, 8.20. Berarti sekarang di Arab Saudi, ini di Tanah Suci jam 4:30 kurang. Jam 4:30 sore. Alhamdulillah kita masih sama-sama diberikan kesehatan, rahmat dan karunia dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita bisa berkumpul di tempat rumah kita masing-masing di acara majelis kajian ini. Walaupun lampunya mati, tidak menjadi halangan untuk kita melanjutkan kajian ini. Mohon maaf kepada seluruh panitia dan teman-teman. Saya tidak berekspektasi juga. Sesuai dengan judul kajian kita hari ini adalah ekspektasi atau harapan. Karena harapan saya tadi lampunya selalu hidup dan listriknya menyala. Akan tetapi ketika harapan itu tidak sesuai dengan apa yang kita canangkan ataupun yang kita harapkan, ya seperti ini jadinya. Tiba-tiba mati lampu, Masya Allah. Alhamdulillah. Ala kulli hal. Apapun yang terjadi, maka semuanya sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Teman-teman, maaf ya agak sedikit pakai flash ya. Nggak expect juga ini kok tiba-tiba mati. Alhamdulillah, alhamdulillah. Kenapa gelap? Alhamdulillah. Teman-teman maaf ya, lampunya tiba-tiba mati nih. Teman-teman yang dimuliakan Allah, saya sama seperti teman-teman semuanya. Kita sama-sama belajar, sama-sama menimba ilmu, sama-sama juga kita berguru, sama-sama juga kita mencari kebenaran. Bukan berarti saya yang berdiri ataupun yang berbicara di sini adalah orang yang paling sempurna, ataupun orang yang paling pintar, ataupun orang yang paling alim, tidak. Tapi kita semuanya saling sama-sama menggali, bertukar pikiran, berdiskusi, dan sama-sama tabadul maklumat,
Semoga dari apa yang teman-teman sampaikan nanti dalam diskusi ataupun yang saya sampaikan di materi, kita mendapatkan manfaat masing-masing. Yanfa wa yunfa. Sama-sama memberikan manfaat dan sama-sama saling menebarkan manfaat. Teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dan alhamdulillah saya diberi kesempatan untuk berbicara di majelis taklim ini, dan saya juga diberikan sedikit privilege oleh Allah Subhanahu wa taala untuk tinggal di kota Makkah dan Madinah. Beberapa kali di Madinah, beberapa kali di Makkah, alhamdulillah. Dan sebenarnya semuanya itu sama. Teman-teman yang tinggal di Indonesia, tinggal di dimanapun, Malaysia, Singapura, Brunei, dan di negara-negara semua sebelah-sebelahnya, semuanya sama. Cuman saya diberikan sedikit saja oleh Allah amanah untuk bisa tinggal di sini dan bisa berkhidmat untuk tamu-tamunya Allah Subhanahu wa taala. Saya doakan teman-teman semua yang belum berangkat ke tanah suci, mudah-mudahan Allah segerakan untuk berangkat ke tanah suci Makkah Al-Mukarramah, menjalankan ibadah umrah maupun haji di kemudian hari di menurut waktu yang terbaik menurut Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita langsung saja. Bismillah. Mari kita buka acara ini dengan baca al-basmalah wal fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Baik, teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maaf ya agak sedikit gelap dan ini pakai flash HP aja. Oke. Siapkan penanya, siapkan buku tulisnya, ataupun siapkan rekaman handphonenya, audionya, apapun yang bisa merekam selama kajian ini. Tulisan, saya juga sambil menulis, saya juga menulis materi, saya juga mencatat, dan saya juga nanti akan mengevaluasi apa yang kurang dari teman-teman, masukan dan diskusi nanti. Baik, yang pertama, teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita membahas secara umum, turunkan harapan, tinggikan keikhlasan. Nah, di situ ada kata-kata harapan. Kenapa kita hidup menggunakan harapan? Allah berikan yang namanya harapan. Karena Allah ingin sekali kepada manusia yang hidup di muka bumi, orang-orang penuh dengan ekspektasi dan harapan. Tapi, dalam artian, harapan itu bukan berarti kita salah gunakan untuk sesuatu hal harapan yang tidak masuk akal. Contoh, kita berharap kita bisa membelah bulan. Ini kan contohnya tidak masuk akal. La yadkhulu fi dzihn. Allah Subhanahu wa taala memberikan yang namanya akal pikiran. Untuk apa? Kita berpikir bahwasanya kita punya harapan ataupun kita punya ekspektasi harus disesuaikan dengan syariat Islam. Yang tidak sesuai itu jangan diharapkan seperti itu. Maka hal yang pertama kali kita bahas di sini adalah muqaddimah. Kalau sudah ada satu harapan, maka harus siap dengan kenyataan luka yang terjadi. Bagaimana dalam artian bagaimana itu? Contoh, kita punya harapan. Contoh, kita ingin sekolah, kuliah di luar negeri. Itu harapan, tapi bagus. Nah, bagaimana harapan itu bisa terjadi? Dan bagaimana harapan itu tidak bisa menyatakan bahwasanya kita akan sekolah di sana dan seandainya Allah Subhanahu wa taala tak memberikan harapan tersebut dan Allah Subhanahu wa taala menyampingkan harapan tersebut atau menunda, maka apa yang terjadi ketika itu? Nah, ini tadi judulnya adalah ketika harapan tersebut tidak sesuai dengan ekspektasi atau tidak sesuai dengan hati dan harapan yang ada, apakah kita akan berpaling? Apakah harapan tersebut yang tadinya tidak sejalan dengan keinginan kita, apakah kita akan menangis ya pasti, mungkin bunuh diri, mohon maaf, atau bahkan kita menyalahkan orang lain, menyalahkan Allah. Apakah seperti ini perbuatan daripada seorang mukmin dan muslim? Nah, tentu tidak. Maka judul yang paling pertama yang saya berikan atau bab yang pertama yang saya berikan dari kajian ini adalah yang pertama, harapan sama dengan luka. Harapan sama dengan luka. Dalam artian, luka yang paling dalam adalah luka berharap kepada sesuatu
yang bukan dari takdirnya Allah Subhanahu wa taala. Teman-teman yang dirahmati Allah, tidak semua luka itu berasal dari musibah. Tidak semua air mata kesedihan daripada yang Allah berikan musibah, kekacauan, kacau balau, bencana alam, ekspektasi yang tidak sesuai dengan keinginan, itu adalah musibah bagi kita. Tidak semua kehilangan daripada orang, harta, duniawi, apapun itu adalah kehilangan benar-benar sesuatu kehilangan yang hakiki. Tidak. Akan tetapi banyak hati yang hancur itu bukan karena kita tidak berharap dengan Allah, bukan. Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala menimpakan cobaan kepada manusia karena 3 hal. Nah, boleh dicatat. Sesuatu yang bikin hati kita hancur, ekspektasi yang tadinya kita itu semulanya ingin begini begitu A, B dan sampai Z, tapi tidak sesuai dengan harapan kita. Nah, itu harapan dimunculkan dari 3 hal. Boleh dicatat. Yang pertama, imma ataupun harapan itu yang terlalu tinggi, imma ataupun keinginan harapan yang terlalu dipaksakan, imma ataupun yang ketiga, takdir yang tidak berjalan sesuai dengan rencana manusia. Saya ulangi, 3 hal pemicunya. Kenapa harapan tersebut sangat-sangat tidak Allah kabulkan? Yang pertama, harapan tersebut di luar daripada ekspektasi dan harapan tersebut sangat-sangat tinggi. Yang kedua, keinginan yang selalu dipaksakan. Sedangkan kita, kudroh ataupun kemampuan kita tahu, tapi keinginan itu dipaksakan sangat-sangat di luar dari batas kemampuan kita. Yang ketiga, takdir yang tidak sesuai berjalan dengan keinginan ataupun rencana kita, rencana manusia. Maka teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala tak pernah salah dalam menetapkan satu hal. Buka coba surat Al-Baqarah, Quran surat Al-Baqarah ayat ayat 216. Boleh nanti dibuka, dicatat aja. Yang hafiz Al-Quran, alhamdulillah. Boleh dikoreksi. Al-Baqarah 216. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa asa takrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Nah, di situ dijelaskan sama Allah Subhanahu wa taala. Apa artinya? Bisa jadi sesuatu yang kita tidak senangi, sesuatu yang kita benci lah istilahnya. Bisa jadi menurut kita itu kita benci, tapi menurut Allah itu baik bagi kita. Dan sebaliknya seperti itu. Bisa jadi apa yang kita senangi, apa yang kita cintai, bahkan malah justru Allah Subhanahu wa taala tidak senangi, Allah benci. Maka setiap harapan, contoh harapan kita ini menurut kita baik, tapi belum tentu sesuatu harapan itu baik menurut Allah. Dan sebaliknya, belum tentu harapan yang tadinya kita benci itu dibenci oleh Allah, bahkan justru Allah senang dengan harapan tersebut. Maka hal yang paling saleh, hal yang paling benar, hal yang paling afdal ketika seseorang mengharapkan sesuatu, bukan berharap kepada harapan tersebut, bukan berharap kepada manusia, bukan berharap kepada harta, bukan berharap kepada jabatan, bukan berharap kepada sesuatu yang membuat kita tenang. Tetapi satu hal yang kita lupakan, harapan itu harus digantungkan kepada siapa? Teman-teman tahu jawabannya. Kepada Tuhan kita yang Maha Esa, Tuhan kita yang menciptakan kita, Tuhan kita yang menciptakan ekspektasi tadi, Allah Azza wa Jal, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kuncinya begini, ketika seseorang berharap tapi tidak ada di dalamnya adil daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka siap-siap rasa itu akan menjadi kecewa. Harapan tersebut akan menjadi luka yang mendalam.
Nah, maka judul yang pertama tadi adalah luka itu sama harapan itu sama dengan luka. Dalam kurung, lukanya yang bagaimana? Kalau tidak ada andil di dalamnya Allah Subhanahu wa taala. Bab yang pertama. Harapan terlalu tinggi, harap kepada manusia, berharap naik jabatan, berharap dapat gaji yang lebih, berharap kita bisa A, B, C, D sampai Z, tapi tidak ada digantungkan harapan itu terhadap Allah Subhanahu wa taala, maka zero. Apa itu zero? Nol. Sia-sia. Oke. Disandingkan dengan kisah Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Ketika Nabi Shallallahu alaihi wasallam pernah berharap suatu ketika. Nabi juga manusia, punya harapan. Tapi ketika itu Allah ingin mengajarkan kepada Nabi Muhammad SAW bahwasannya harapan itu bukan kepada manusia. Harapan itu bukan kepada orang lain. Akan tetapi harapan itu hanya kepada Allah. Suatu ketika, tatkala ketika Nabi SAW tidak diterima lagi dakwahnya di kota Makkah, maka Nabi SAW ingin sekali pada tahun ke-10 kenabian Nabi SAW ingin berdakwah keluar kota. Yaitu yang sama-sama kita kenal 1 jam dari kota Makkah, yaitu kota Taif. Nabi SAW berekspektasi, kalaulah seandainya aku tidak diterima di kota Makkah, maka ada kota Taif, di sana ada paman-pamanku, di sana ada ibu susuku, di sana ada orang-orang yang akan menerima dakwahku. Maka ketika itu Nabi SAW berekspektasi, ada satu pemimpin orang kota Taif dari kaum Bani Sakif, namanya Abu Yalail. Dia adalah pemimpin kota Taif. Maka ketika itu Nabi SAW berharap Abu Yalail ini ingin menerima dakwah Islamnya Nabi SAW. Apa yang dilupakan oleh Nabi? Nabi SAW lupa. Berharap itu bukan kepada manusia, tapi kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka dengan nekat Nabi SAW pergi berjalan kaki bersama Zaid bin Harisah, khodimnya Nabi SAW, sahabat Nabi SAW, berjalan kaki. Wala rakiban, walakin masyian. Nabi SAW itu berjalan kaki, bukan menaiki onta, bukan menaiki kuda, bukan menaiki keledai. Tapi Nabi SAW berjalan kaki bersama Zaid bin Harisah. Singkat ceritanya, ketika Nabi SAW sampai di sana, apa yang terjadi? Ekspektasi Nabi SAW dijatuhkan sejatuh-jatuhnya. Bukan Nabi SAW itu diterima, bukan Nabi SAW disambut tola'al badru alaina, tola'al badru alaina, seperti Nabi SAW disambut di kota Madinah. Atau bahkan Nabi SAW sedikit pun tidak mendapatkan yang namanya senyuman daripada orang-orang yang ada di kota Taif. Hancur sehancur-hancurnya hati Nabi SAW. Kenapa Nabi SAW itu bisa dihancurkan oleh Allah seperti itu? Karena Nabi SAW ingin diajarkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala supaya apa? Supaya nanti manusia-manusia yang mengikut kepada Nabi SAW tidak seperti Nabi SAW, mengambil pelajaran bahwasanya ekspektasi yang terlalu tinggi kepada manusia akan melahirkan yang namanya kekecewaan yang berat, kekecewaan yang tinggi, luka yang mendalam, kesedihan yang tak kunjung berakhir. Ini adalah pelajaran bagi Nabi SAW. Dan Nabi adalah orang yang paling mulia di muka bumi. Dan Nabi adalah tuntunan bagi kita, uswatun hasanah. Maka setiap luka yang pernah kita alami, pernah dialami oleh Rasulullah SAW. Apapun jenis kehilangannya. Kita pernah kehilangan, gagal menikah contohnya. Kita pernah gagal tes, ujian, masuk kuliah, masuk sekolah. Kita pernah melamar kerjaan sana sini, tidak diterima, lowongan sana sini, tidak ada yang menerima. Mungkin Allah Subhanahu Wa Taala menyiapkan bekal yang lebih daripada itu. Mungkin kita disiapkan bekal yang lebih daripada lowongan kerja di tempat A, di perusahaan B. Kita tidak tahu. Makanya tadi ayat Al-Baqarah 216, bukan Allah menghancurkan hati kita. Kalau sudah kita harapkan kepada Allah, bukan Allah yang menghancurkan hati kita, tapi mungkin karena rasa harapan itu terlalu tinggi kepada manusia, ataupun kepada orang lain, ataupun kepada suatu hal duniawi yang bersifat antara dunia, bukan kepada Allah, maka Allah hancurkan ekspektasi tersebut supaya Allah mau kita itu kembali lagi kepada Allah. Itu yang pertama. Bab yang pertama yang tadi adalah harapan sama dengan luka dalam kurung kalau harapannya digantungkan selain daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sampai di sini bisa dipahami teman-teman yang dirahmati Allah. Bab yang pertama. Kemudian bab yang kedua. Teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Memang bab kedua, manusia itu diciptakan
dengan harapan. Karena harapan itu adalah fitrahnya manusia. Manusia, saya ulangi, manusia itu diciptakan dengan yang namanya harapan. Kenapa? Karena harapan adalah fitrah manusia. Sama seperti makan, itu nafsu. Kalau kita tidak makan, bagaimana kita hidup? Itu namanya fitrah manusia, tidak bisa namanya diganggu-gugat. Kita tidur, itu fitrah manusia. Kalau kita tidak tidur, kebutuhan. Kita sholat, itu fitrah. Kenapa kita harus sholat? Karena itu adalah kebutuhan pokok. Ketenangan jiwa daripada manusia adalah sholat, membaca Al-Quran. Sama seperti kita bekerja bagi yang laki-laki yang sudah beristri, yang sudah punya keluarga, mencari nafkah, itu adalah seorang ayah menafkahi anak-anaknya, itu adalah fitrahnya manusia dan kewajiban. Sama dengan harapan. Harapan itu adalah fitrahnya manusia. Tapi dalam artian, harapan itu perlu yang namanya arahan daripada syariat Islam. Harapan perlu diarahkan. Jadi harapan itu tidak bisa kita lepas seperti kuda. Kita punya kuda, kita lepas begitu saja. Ya sudah, harapan itu akan jalan, kadang ke sana, kadang ke sini, kadang ini. Karena nggak ada pengembalanya, karena nggak ada pemiliknya. Kita lepas begitu saja. Itu bagaikan harapan. Tapi kalau harapan itu kita ikat dan harapan itu kita arahkan dengan dengan jalan yang baik menurut Allah, menurut syariat Islam, maka harapan itu akan menjadi benar. Nah, harapan dalam bahasa Arab adalah roja. Roja yarju rojaan. Roja yarju rojaan. Berharap. Tanpa harapan, manusia akan mati sebelum ia diwafatkan. Tanpa harapan, hati manusia akan mati sebelum hati tersebut mati. Jadi memang harus ada harapan ketika manusia itu hidup. Kita kalau nggak punya harapan lagi, kita putus asa dong. Kita nggak punya yang namanya motivasi lagi. Karena dengan harapan tersebutlah yang bisa mengarahkan kita ke jalan motivasi yang kita canangkan ataupun impian yang kita harapkan. Tapi harapan tersebut harus dalam catatan, harus dengan yang namanya arahan. Arahan siapa yang paling benar? Arahan syariat Islam yang dibawakan oleh siapa? Oleh Nabi kita, Nabi Muhammad SAW. Nah, Islam mengajarkan harapan yang paling benar. Nah, ini boleh dicatat. Bukan tentang apa kita berharap, tapi dengan siapa kita berharap. Bukan tentang apa kita berharap, tapi dengan siapa kita berharap. Nah, Islam mengajarkan dalil Al-Quran. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Dicatat surat Al-Kahfi ayat 110. Al-Kahfi 110. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa man kana yarju liqa'a rabbih falyamal 'amalan shalihan. فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. Al-Kahfi 110. Apa artinya di situ? Allah ingin mengajarkan kepada manusia. Wa man kana yarju, barang siapa yang berharap. Ada kata di situ yarju. Tadi saya bilang kan, harapan itu bahasa Arabnya adalah roja, yarju, rojaan, roja. Wa man kana yarju. Di situ ada kalimat yarju. Barang siapa, hei manusia, barang siapa yang berharap. Di situ ada kata harapan. Wa man kana yarju liqa'a rabbih. Saya tadi catat juga di sini. Bismillah. Wa man kana yarju liqa'a rabbih. Alhamdulillah sudah nyala lampunya. Nah, di sini saya catat juga di sini. Sudah saya catat. Terima kasih sudah memberikan flash. Alhamdulillah. Lampunya sudah nyala. Teman-teman, kita lanjutkan. Al-Kahfi 110. Wa man kana yarju liqa'a rabbih. Barang siapa yang mengharap pertemuan dengan Tuhannya. Teman-teman, tak ada satupun kenikmatan yang paling indah kecuali melihat mukanya Allah Subhanahu wa taala. Bukan muka ya,
tapi melihat wujud aslinya. Jangan salah ya. Allah itu tidak bermuka, Allah itu tidak punya tangan, Allah itu tidak punya jasad seperti manusia. Tapi Allah itu punya wujud yang dimana seseorang yang mau melihat wujud Allah itu harus masuk surganya bersama para nabi dan rasul. Barulah Allah tampakkan dirinya. Ila rabbiha nazirah. Dalam Al-Quran disebutkan nanti orang-orang mukmin yang sudah masuk surga itu akan melihat wujud Tuhannya langsung, yang tidak pernah ada nikmatnya dimanapun selain melihat wajahnya Allah Subhanahu Wa Taala. Dan nabi-nabi pastinya Nabi Muhammad SAW akan menunjukkan muka asli Nabi Muhammad SAW. Itu nanti di mana? Di surganya Allah. Makanya di sini disebutkan barang siapa yang mengharap pertemuan kepada Allah, pertemuan kepada Rabb-nya, kepada Tuhannya. Kenapa Allah bilang begitu? Karena tidak ada nikmat yang paling indah kecuali melihat wujud aslinya Allah Subhanahu Wa Taala dan wujud asli Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka Allah sepil di situ. Bagaimana amalannya bisa kita bertemu dengan Allah? Di situ disepil. Makanya yarju liqa rabbih falyamal amalan salihah. Maka hendaklah ia beramal salih, berbuat kebaikan sesuai dengan yang Allah perintahkan. Apalagi di situ amalan kedua, wala yusyrik bi ibadati rabbihi ahada. Ketika kita sudah mengerjakan amal saleh, yang kedua adalah kalau kita menghendaki untuk pertemuan kepada Tuhan kita, tidak menyekutukan Allah dalam ibadah kepada Tuhannya satu kali pun. Kita tidak menyekutukan Allah, kita tidak syirik, kita tidak berharap kepada Allah selain daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu dia titik poinnya. Kenapa harapan itu bisa Allah kabulkan dan kenapa harapan itu bisa menimbulkan luka? Bedanya apa? Harapan yang pertama digantungkan kepada Allah, harapan kedua tidak digantungkan kepada Allah, melainkan digantungkan selain kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ketika harapan itu tidak digantungkan kepada Allah, siap-siap akan lahir yang namanya kekecewaan. Akan lahir namanya kekecewaan. Bisa dipahami sampai sini teman-teman? Dua hal tadi. Ayat ini mengajarkan yang pertama, harapan itu harus kepada Allah. Yang kedua, kalau kita punya harapan, setidaknya makin rajin kita beramal soleh. Contoh, kita punya nazar, ingin kuliah di Al-Azhar Kairo contohnya, atau kita ingin kuliah di Yaman Ustaz, atau kita ingin kuliah di Universitas Islam Madinah, atau kita puning kuliah lagi di Amerika, Harvard misalkan, atau di Stanford dan universitas-universitas yang bergengsi lainnya. Tapi kalau harapan tersebut tinggi, amal kita pun harus tinggi, pendekatan kita kepada Allah harus tinggi. Maka tadi kata kunci yang kedua, yang pertama harapan tuh harus sesuai dengan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala gantungan. Yang kedua, harapan itu harus kepada amal kebaikan kepada Allah. Makin besar harapannya, makin besar juga amal solihnya. Jadi jangan bandingkan orang yang pingin sekali dengan harapan yang tinggi, beli mobil, punya rumah dan sebagainya, tapi amalnya kecil. Contohnya amal kecil gimana? Males-malesan, cuman ya sholat saja sudah selesai. Nggak mau bangun malam, nggak mau bangun tahajud, nggak mau sholat duha, nggak mau bersedekah. Orang lain disakiti, menggibah dan lain sebagainya. Nauzubillah. Nah, gimana Allah memunculkan harapan tersebut kalau seandainya kita tidak mendekat kepada Allah dengan amal yang soleh, amal yang banyak? Nah, itu dia. Kemudian yang ketiga, ayat ini menyatakan bahwasannya harapan itu harus dibungkus dengan keikhlasan. Layaknya sebuah permen. Kita ngasih permen ke orang tapi nggak ada bungkusnya, mana mau orang menerima? Begitu juga dengan Allah. Kalau kita punya harapan tapi kita tidak dengan ikhlas mengerjakan amal soleh tersebut, ya kita pikir dengan logika. Kita menghadap kepada Tuhan tapi kita cuman berharap duniawi. Kita nggak ikhlas mengerjakan amal tersebut. Gimana Allah mau menerima? Gimana Allah mau mengabulkan permintaan dan harapan kita? Nah, maka tadi tiga
Tiga aspek dalam ayat Al-Kahfi 110. Yang pertama, harapan itu harus kepada Allah. Yang kedua, harapan itu harus melahirkan amal solih yang banyak sesuai dengan ekspektasi kita, sesuai dengan harapan kita. Yang ketiga, harapan itu harus dibungkus dengan yang namanya keikhlasan. Amal ibadah kita tadi yang kita lakukan harus dengan ikhlas lillahi ta'ala. Ikhlas itu diibaratkan Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah seperti ini. Imam Ibnu Qayyim rahimahullah pernah bilang di dalam kitabnya, al-amalu jismun. Amal itu ibarat tubuh. Wa ruhuhu al-ikhlas. Tubuh itu akan hidup, tubuh itu akan digerakkan oleh jiwa dan rohnya itu dengan keikhlasan. Kalau kita beramal, oke, tanpa ikhlas, itu baru tubuhnya aja, tapi belum bergerak nih tubuh. Wa ruhuhu al-ikhlas. Yang menghidupkan tubuh yang tadi yang diisi dengan amal adalah keikhlasan. Maka yang menggerakkan semuanya adalah keikhlasan. Harus ikhlas lillahi ta'ala. Itu bab yang kedua. Sampai di sini bisa mengerti ya teman-teman? Oke. Jika harapan tidak membawa kita semakin dekat dengan Allah, maka harapan itu menjadi angan-angan kosong. Kata-kata hari ini. Jika harapan tidak membawa kita semakin dekat dengan Allah, maka itu bukan harapan, tapi hanyalah angan-angan kosong. Boleh dicatat. Kata-kata status WA, status IG hari ini. Dan orang-orang tuh suka dengan kata-kata ya. Orang-orang tuh tersanjung dengan kata-kata indah. Quotes-quotes, kalimat-kalimat ulama, dan sebagainya. Maka harapan itu harus dibaringi dengan amalan kepada Allah, semakin dekat kepada Allah, semakin ikhlas beramal kepada Allah. Maka kalau tidak dibaringi dengan itu, maka harapan itu akan menjadi kekecewaan dan angan-angan yang kosong. Selanjutnya, bab ketiga. Pertanyaannya sering muncul seperti ini. Ustaz, kenapa harapan yang tinggi itu bisa menghancurkan hati seseorang? Kenapa harapan itu kok tinggi sekali, tapi kok bisa setelah itu Allah hancurkan hati kita? Nah, jawabannya begini. Banyak orang berkata, aku adalah orang yang sudah berharap, sudah berdoa, sudah menggantungkan harapan seluruhnya. Tapi kenapa masih sakit? Tapi kenapa Allah selewengkan ekspektasi tersebut? Nah, masalahnya bukan bergantung pada harapan, tapi bergantung kepada hati yang bergantung pada hasil. Nah, kesalahan umum yang terjadi. Kesalahan umum yang terjadi kepada orang-orang yang berharap. Berharap pada manusia, akhirnya mengecewakan. Berharap selalu rencananya itu mulusnya. Padahal Allah Subhanahu wa taala menciptakan semua manusia ini itu belok-belok. Kalau mau ke arah yang sana, jalannya itu harus ke sini. Nggak ada yang lurus begitu, nggak ada. Yang ketiga, berharap kepada balasan dunia. Padahal kalau tidak dibalas oleh Allah di dunia, Allah telah menyiapkan di akhirat. Jadi tidak semuanya apa yang kita minta itu dibalas di dunia. Bisa jadi Allah siapkan kita tempat yang baik nanti di akhirat. Nah, kemudian yang keempat, kita tuh berharap Allah itu mengikuti keinginan kita selalu. Kalau tidak sesuai dengan keinginan kita, berarti Allah tidak adil, begitu ya. Kalau tidak sesuai dengan keinginan kita, berarti Allah itu tidak baik. Nah, jangan. Itu namanya suudzon kepada Allah. Tadi ayat Al-Baqarah 216. Belum tentu yang menurut kita baik, itu menurut Allah baik. Sebaliknya, belum tentu juga yang menurut Allah tidak baik, menurut kita tidak baik, justru menurut Allah itu baik. Nah, jadi kuncinya apa? Husnuzon kepada Allah Subhanahu wa taala, baik sangka kepada Allah. Turunkan harapan kita, ekspektasi kita, naikkan coba ikhlasan kita kepada Allah, amal ibadah kita, berbuat baik. Jikalau nanti hati ataupun harapan yang tidak sesuai, kita sudah terima dengan harapan yang Allah berikan. Begitu. Allah Subhanahu wa taala berfirman tadi ya, ayat 216. Dicatat aja supaya bisa direnungi.
Kenapa Allah berfirman begitu? Karena nanti Allah bakal tahu manusia itu bakal berekspektasi seperti ini. Tapi belum tentu yang mereka katakan baik, Allah menurut Allah baik. Nah sebaliknya juga begitu. Belum tentu yang mereka katakan buruk, bahkan bagi Allah itu baik. Nah itu dia. Maka supaya hati tidak mudah kecewa dan sakit, husnuzonnya kepada siapa? Bukan kepada manusia, tapi kepada Allah Subhanahu wa taala. Berprasangka baiknya kepada Allah. Bab yang keempat. Bab yang keempat di sini ditulis Oke. Menurunkan harapan bukan berarti putus asa. Boleh dicatat. Menurunkan harapan, menurunkan ekspektasi kita bukan berarti kita putus asa. Bukan. Tadi kan ada judulnya, menurunkan harapan, turunkan harapan. Bukan berarti kita putus asa. Tidak. Sama sekali tidak. Salah. Orang yang berpikir seperti itu salah. Dan menurunkan harapan bukan berarti kita berhenti berharap. Jadi ada dua ya. Menurunkan harapan bukan berarti putus asa. Menurunkan harapan bukan berarti kita berhenti berharap. Menurunkan harapan juga berarti bukan kita menyerah. Oke. Tapi yang benar apa? Nih, yang benar, catat. Yang benar adalah kita menurunkan harapan untuk tuntutan kita terhadap takdir yang telah diberikan oleh Allah. Menurunkan harapan terhadap tuntutan kepada takdir yang telah diberikan oleh Allah, yang telah ditetapkan oleh Allah. Dalam artian begini teman-teman. Kalau manusia diberikan takdir tidak sesuai dengan keinginan, ya udah berarti kita ikhlas lillahi ta'ala. Tapi orang yang selalu menuntut takdir yang selalu baik dari Allah, tapi kalau seandainya takdir tersebut tidak baik, akhirnya apa? Nanti menyalahkan orang lain, menyalahkan Allah, menyalahkan orang tua, menyalahkan teman, menyalahkan orang-orang yang ada di sekitar. Nah ini salah. Makanya tadi kata-kata terakhirnya, kita turunkan harapan, yang kita turunkan itu adalah tuntutan kita terhadap takdir yang telah ditetapkan oleh Allah. Jadi bukan berarti kita putus asa, bukan berarti kita menyerah, bukan berarti kita berhenti berharap, bukan. Tapi kita turunkan ekspektasi takdir, tuntutan kita, permintaan takdir yang baik kita kepada Allah, itu harus kita turunkan dulu. Karena nggak semuanya yang Allah berikan itu sesuai dengan harapan, sesuai dengan keinginan. Maka seakan-akan nanti kalau tatkala ketika Allah berikan takdir yang tidak baik kepada kita sudah siap. Hati kita sudah ikhlas, begitu ya. Maknanya dalam artian gimana? Tidak memaksa hasil itu seperti yang kita mau. Contoh, kita mau seperti A, tapi hasilnya B. Kita ingin hidup di dunia itu lancar, terus rezekinya tidak ada hambatan. Tapi tiba-tiba yang datang adalah belok-belok. Kadang rezekinya ada, kadang enggak, kadang macet, kadang seret, kadang naik, kadang turun, fluktuatif seperti grafik ya. Nah, jadi kita nggak maksa. Hasilnya itu harus seperti apa yang kita mau. Kita nggak maksa. Itu maknanya menurunkan harapan. Kemudian yang kedua, kita tidak menggantungkan kebahagiaan kepada duniawi saja. Makanya doa yang sering dibaca Nabi SAW adalah, nah ini boleh dicatat, doa yang sering kita baca. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Minta kepada Allah itu bukan hanya dunia saja. Rabbana atina fid dunya hasanah, ya Allah berikan kami dunia yang baik. Wa fil akhirati hasanah, ya Allah berikan kami juga akhirat yang baik. Wa qina adzabannar, ya Allah keselamatan pada api neraka. Karena nggak ada yang sanggup menahan sakit pedihnya api neraka. Maka kalau kita sudah selamat dari api neraka, pilihannya berarti masuk surganya Allah. Itu dia. Jadi kita tidak menggantungkan kebahagiaan hanya pada dunia saja. Ya kan disebutkan dalam Al-Baqarah itu juga, faminhum may yaqulu rabbana atina fid dunya wa ma lahu fil akhirati min khalaq. Ada golongan yang Allah berikan dunia,
Ya Allah kami minta dunia, kau Allah kami minta dunia, kau Allah kami minta dunia. Ya Allah berikan dunia. Allah berikan terus. Hartanya banyak, rezekinya lancar, keluarganya tentram, bahagia di dunia, nggak ada hambatan. Tapi di situ apa? Allah bilang, wa malahu fil akhirati min khalaq. Tapi jangan sekali-kali kau mendapatkan bagian nanti di akhirat. Allah berikan dunia, tapi Allah berikan bagian sedikit pun nanti di akhirat. Itu lebih merugi. Tapi ada golongan yang satu lagi kata Allah, wa minhum may yaqulu rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ada orang yang berdoa, ya Allah berikan kami dunia kebaikan, ya Allah berikan kami akhirat kebaikan, ya Allah jauhkan kami dari siksa api neraka. Maka Allah kabulkan seluruhnya. Di dunia dia bahagia, walaupun rezekinya tidak lancar, tapi diberikan Allah ketenangan dan keberkahan rezeki. Akhirnya cukup saja rezeki tersebut. Akhirnya mulus saja apa yang dia rencanakan. Ataupun nanti yang tidak direncanakan oleh Allah, hatinya kecewa, tapi dia tidak sakit hati karena sudah ikhlas karena Allah. Dan dia selamat nanti dari api neraka. Selamat daripada siksaan api neraka. Itu adalah orang yang paling beruntung. Ketika sudah masuk surganya Allah, bertemu dengan para nabi dan rasul, orang-orang solih, orang-orang guru-guru, ulama, semuanya, orang-orang salaf, orang-orang sahabat nabi semuanya, ulama tabi'in. Yang paling penting adalah ketika dia bertemu dengan Tuhannya, itu adalah nikmat yang paling tidak bisa dibayar dengan apapun. Ketika sudah bertemu dengan Tuhannya, melihat tanpa ada halangan, tanpa ada hijab, melihat langsung kepada Allah. Bagaimana wujud indahnya Allah Subhanahu wa taala. Itu adalah nikmat yang tidak bisa dibayarkan dengan apapun. Bagaimana bisa ke situ? Ya tadi, beramal soleh, ikhlas. Dan tidak mensyirikkan ataupun tidak berkhianat, tidak mengkafirkan, tidak berkhianat, tidak mensyirikkan, tidak menduakan Allah Subhanahu wa taala. Sudah. Itu saja. Kemudian bab yang terakhir, teman-teman yang dirahmati Allah, sebelum daripada bab terakhir tadi ada sedikit kutipan daripada sabda Nabi SAW. Rasulullah SAW pernah bersabda, jika kita meminta, mintalah kepada Allah. Jika kita memohon minta pertolonganlah kepada Allah, mohon kepada Allah. Kemudian doakan saudara-saudara kita. Hadis riwayat Tirmizi. Nah, gini. Ma min muslimin, tidak ada dari seorang muslim. Ini hadis sahih Muslim. Ma min muslimin yad'u li akhihi. Tidak ada seorang muslim yang dimana dia mendoakan saudaranya, mendoakan temannya. Illa qalal malak, kecuali malaikat itu berkata kepada si pendoa tersebut, walaka bimisli, kecuali doa tersebut akan dikabulkan sama seperti kau berdoa dengannya. Jadi kalau kita sering mendoakan orang lain juga itu termasuk, kata malaikat, adalah orang yang beruntung. Kenapa? Kau berdoa apa yang kebaikan tentang orang lain, kau juga sama seperti yang akan dikabulkan itu. Nah, jadi jangan bosan-bosan kita mendoakan. Bertemu dengan orang, assalamualaikum, berkah selalu ya, lancar selalu rezekinya, mudah-mudahan selalu dijaga oleh Allah, sehat, berkah selalu, ya gitu-gitu. Pokoknya mendoakan. Apapun itu, kalimat-kalimat yang baik. Maka, kata malaikat apa? Dalam hadis sahih Muslim, kamu akan sama seperti yang kamu doakan kamu akan sama, doa tersebut sama seperti yang kamu doakan kepada orang lain. Nah, itu. Oke, kita lanjutkan bab terakhir. Ini bab terakhir. Nah, sudah 1 jam ya, teman-teman. Mungkin saya minta waktu 15-20 menit lagi ya, nggak masalah ya. Sebenarnya ini bukan bab terakhir, ada bab sebelum terakhir. Ini bab sebelum terakhir. Tadi, bab yang terakhir itu adalah, kalau saya tidak salah, menurunkan harapan ya. Kemudian, saya cari dulu. Oke, ini dia bab yang sebelum terakhir.
Ketika doa tidak sesuai dengan harapan, kita tidak kecewa karena kita sudah ikhlas. Itu judulnya. Ketika doa tidak sesuai dengan harapan, kita tidak kecewa karena kita sudah ikhlas. Teman-teman yang dirahmati Allah semuanya, tidak ada doa yang pernah sia-sia. Tidak ada doa yang sia-sia. Itu perlu dicatat, perlu digarisbawahi. Kita berdoa, tak pernah Allah sia-siakan. Kecuali 3 hal. Boleh dicatat. Doa seseorang itu tidak ada yang sia-sia kecuali 3 hal. Yang pertama, kalau tidak Allah kabulkan pada saat itu juga, atau Allah tunda dulu, menunggu waktu yang tepat menurut Allah dikabulkannya, atau yang ketiga, diganti dengan Allah yang lebih baik. Jadi doa itu 3. Kalau doa kita ini baik, itu 3. Dikabulkan pada waktu itu juga, atau ditunda dulu sebentar sampai menurut Allah yang terbaik. Yang ketiga, diganti dengan yang lebih baik. 3 ya. 3. Doa Nabi terhadap umatnya, apa langsung terkabul? Tidak. Doa Nabi terhadap paman-pamannya, apa langsung terkabul? Tidak. Akan tetapi Allah tunda dulu menurut Allah yang terbaik. Doa Nabi SAW juga seperti itu. Doa para sahabat juga kadang-kadang tidak semuanya dikabulkan langsung. Antara 3, kalau dikabulkan langsung, kalau enggak ditunda dulu menurut Allah yang waktu yang terbaik, atau diganti dengan yang lebih baik. Jadi kalau kita berdoa merasa kita tuh berdoa yang sia-sia, tidak pernah. Allah tuh tidak pernah mengecewakan doa kita. Itu ya. Teman-teman yang dirahmati Allah, itu bab yang sebelum terakhir. Terus bab yang terakhir, udah dicatat ya semuanya poin-poinnya. Mudah-mudahan bisa jadi motivasi untuk kita semua dan pelajaran bagi kita. Sama-sama belajar. Bab yang terakhir. Di sini ada beberapa tips. Kalau kita menurunkan ekspektasi kita dan meninggikan keikhlasan kita, apa yang akan terjadi pada dampak pada diri kita? Nah, ini boleh dicatat lagi, teman-teman yang rahmati Allah. Alhamdulillah. Yang punya pertanyaan, silakan siapkan dari sekarang aja, supaya nanti tidak lama. Karena waktu juga di Indonesia sudah saya lihat hampir mendekati jam berapa ini? Udah jam 10, hampir 10 lewat ya. Di sini juga sebentar lagi masuk waktu maghrib. Bab yang terakhir. Apa hasil ataupun dampak terhadap kita menurunkan suatu harapan dan meninggikan keikhlasan? Oke, apa dampaknya di situ? Nah, perlu dicatat. Mohon maaf admin, mohon maaf. Itu ada Nur Hayati, itu ibu saya, boleh dimasukkan ya? Tolong. Mohon. Nur Hayati itu pengunjung ya. Baik, Kak. Terima kasih, syukran, jazakillah khairan. Itu umi saya. Oke. Lanjut. Apa hasil atau dampak daripada kita menurunkan harapan dan menginginkan keikhlasan? Nah, ini tips untuk teman-teman supaya nanti ketika teman-teman punya harapan, kemudian dikecewakan oleh keadaan, Allah tidak mengabulkan harapan tersebut, kita sudah ikhlas. Dan kenapa kita harus tinggikan keikhlasan dan turunkan harapan? Karena kalau tidak sesuai, kita sudah ikhlas, itu dia intinya. Nah, apa dampaknya dari situ? Jikalau seseorang berhasil menerapkan metode ini, menurunkan harapan dulu, meninggikan keikhlasan yang paling utama, apa dampak dari situ? Yang pertama, jika seseorang berhasil menurunkan harapan kepada dunia, jadi kan kadang-kadang kita nih harapan itu lupa, harapan itu hanya dunia saja, padahal dunia ini cuman sementara, bekal kita untuk menuju akhirat. Dan dunia ini adalah
membuat kita lalai, membuat kita ragu, membuat kita sakit hati. Dunia ini yang selalu mengecewakan kita. Padahal Allah tuh nggak pernah mengecewakan kita. Selalu dunia, dunia, dunia. Ya kan? Nah, jadi kalau kita berhasil menurunkan harapan pada dunia dan meninggikan keikhlasan kepada Allah, apa yang kita dapatkan yang pertama? Boleh dicatat. Hati yang lapang. Kita mendapatkan hati yang lapang. Hati yang lapang. Hati yang lapang. Nggak usah dijelaskan lagi, pasti teman-teman udah paham. Gimana hati yang lapang, hati yang tenang itu gimana. Kedua, jiwa yang tenang. Jiwa yang tenang. Nah, saya catat juga di sini. Hati yang lapang, qalban khashi'ah, atau hati yang lapang, kemudian jiwa yang tenang, kemudian iman yang kuat ataupun stabil lah istilahnya. Kalau tidak kuat, stabil lah istilahnya. Ya, saya juga pasti merasakan, kita teman-teman pasti merasakan gimana iman itu naik turun. Tapi setidaknya iman kita itu stabil. Kalau turun nggak turun banget, kalau naik, alhamdulillah naiknya tinggi gitu loh. Ya. Jadi saya yakin juga diri saya pribadi, iman itu belum kuat, tapi iman itu setidaknya stabil. Itu dampak daripada menurunkan harapan dan menginginkan keikhlasan. Kemudian yang terakhir, apa yang kita dapatkan? Tadi yang pertama yang hati yang lapang, qalban khashi'ah. Kemudian kedua, jiwa yang tenang. Kemudian yang ketiga, iman yang stabil. Bukan iman yang kuat ya. Iman yang kuat mungkin hanya ada beberapa persen dari orang yang ada di muka bumi ini iman yang masih kuat. Nah, saya sendiri imannya belum kuat, naik turun. Tapi setidaknya stabil gitu. Kalau turunnya dikit. Kalau naik tinggi gitu ya. Mudah-mudahan kita berdoa sama-sama. Mudah-mudahan Allah teguhkan iman kita. Kemudian yang terakhir. Hal yang terakhir adalah di sini ridho terhadap takdir yang telah diberikan Allah. Dampak yang kita dapatkan adalah kita ridho terhadap takdir yang telah diberikan oleh Allah. Takdirnya bagaimana? Baik dan buruk. Kalau baik kita ridho, buruk bahkan kita lebih ridho. Firman Allah dalam Al-Quran, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Quran surah Ar-Ra'd ayat 28. Quran surat Ar-Ra'd 28. Nah, di sini disebutkan alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah, ala bi dzikrillahi tatma'innul qulub. Orang-orang yang beriman dan hati mereka tentram adalah mereka yang selalu mengingat Allah, berzikir. Ingatlah, hanya dengan berzikir dan mengingat Allah akan selalu tentram hati. Itu Ar-Ra'd ayat 28. Nah, itu pesannya. Jadi tadi apa? Kita ulangi. Kalau kita bisa menurunkan ekspektasi kita, harapan kita, dan meninggikan keikhlasan kita kepada dunia, dan meninggikan keikhlasan kita kepada Allah, apa yang kita dapatkan? Hati yang tenang, hati yang lapang, jiwa yang tenang, iman yang stabil, ridho terhadap apa yang telah ditakdirkan oleh Allah, baik dan buruknya. Oke. Alhamdulillah. Itu dia tipsnya ya. Nah, kemudian ada doa. Di sini disebutkan ada doa. Tips doa. Bagaimana hati kita itu selalu tenang. Ada doanya. Yang pertama, doa dari Nabi SAW. Boleh dicatat, boleh direkam, supaya hati kita itu selalu diberikan ketenangan. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ya muqallibal qulub, sabbit qulubana. Allahumma ya muqallibal qulub, sabbit qulubana ala dinik wa ala ta'atik wa ala ta'ati rasulika sallallahu alaihi wasallam. Allahumma ya muqallibal qulub, sabbit qulubana ala dinik wa ala ta'atik wa ala ta'ati rasulik sallallahu alaihi wasallam.
Ya Allah, yang maha membolak-balikkan hati manusia, sabbit qulubana ala dinik. Tetapkanlah hati kami terhadap agamamu. Kokohkanlah ya Allah. Wa ala ta'atik, dan teguhkanlah hati kami terhadap ketaatan kepadamu. Wa ala ta'ati rasulika sallallahu alaihi wasallam, dan teguhkanlah hati kami terhadap ketaatan kepada nabimu, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini doa Nabi. Sebenarnya doa Nabi itu, Allahumma ya muqallibal qulub, sabit qalbi ala dinik. Udah sampai di situ saja, tapi sama ulama ditambahkan ala dinik wa ala ta'atik wa ala ta'ati rasulik. Itu dia doanya teman-teman. Udah direkam, udah dicatat. Alhamdulillah. Kemudian doa yang kedua. Supaya kita merasa cukup atas apa yang Allah berikan. Supaya kita selalu merasa tenang atas apa yang Allah tetapkan. Doanya ini. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ya Ghani. Boleh direkam, boleh catat ya. Allahumma ya Ghani, ya Hamid, ya Mubdi, ya Mu'id, ya Rahim, ya Wadud, ya Fa'al lima yurid. Aghnina bihalalika an haramik, wa bi ta'atika an ma'siyatik, wa bi fadlika amman siwak. Nah, kalau nggak apa saya bantu tulis, saya bantu ketik di kolom komentar. Sebentar. Lihat. Sebentar. Allahumma ya Ghani, ya Hamid, ya Mubdi, ya Mu'id, ya Rahim, ya Wadud. Allahumma, maaf ya, nggak pakai harokat. Allahumma ya Ghani, ya Hamid, ya Mubdi, wahai Allah yang maha pemula, ya Mubdi, ya Mu'id, dan Allah yang maha mengulang sesuatu, dan yang maha membalikkan sesuatu, yang Mu'id. Ya Rahim, ya Wadud, ya Fa'al, lima yurid. Aghnina bihalalika an haramika wa bi ta'atika am ma'siyatika. Ini doa Nabi ya teman-teman. Am ma'siyatika wa bi fadlika amman siwak. Dan di Al-Quran kalau saya tidak salahnya ada fadlika amman siwak. Allahumma ya Ghani, ya Hamid, ya Mubdi, ya Mu'id, ya Rahim, ya Wadud, ya Fa'al lima yurid. Nina bihalalikan haramik, wa bi ta'atika am ma'siyatik, wa bi fadlika amman siwak. Oke. Sebentar. Oke. Udah dicatat ya teman-teman? Nah, itu teman-teman kalau mau cari nanti hadisnya, saya bukan mengarang-arang ya teman-teman, ini memang hadis Nabi SAW. Itu ada kalau nggak salah saya di Sunan Tirmizi. Nanti koreksi kalau salah. Ya, di Sunan Tirmizi.
Allahumma kfini bihalalika an haramik wa aghnini bi fadlika aman siwak. Tapi itu hanya sepenggal dua kata. Tapi kalau yang saya tadi, yang menurut para ulama, ini doanya ditambahin. Jadi dipuji dulu Allahnya, Allahumma ya ghani ya hamid, puji-pujian kepada Allah, ya mubdi wa ma'id, ya rahim ya wadud, ya fa'al lima yurid. Baru inti dari doanya, aghnina bihalalikan haramik, wa bi ta'atika amma asyatik, wa bi fadlika aman siwak. Barakallah teman-teman, mudah-mudahan apa yang kita dengarkan, apa yang kita pelajari, apa yang kita sama-sama diskusikan di majelis ini, di tempat rumah kita masing-masing, tapi dalam kajian majelis ilmu ini, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala takdirkan kita nanti suatu saat, kalau tidak bertemu di dunia, kita bertemu sama-sama nanti di surganya kelak Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Terima kasih atas perhatian dan kerjasamanya kepada teman-teman semuanya. Semoga teman-teman semua diberikan keistiqomahan dalam berbuat kebaikan, dan semuanya teman-teman dikuatkan lagi ikhlasnya, dibesarkan lagi, dilapangkan lagi sabarnya, dan semuanya teman-teman semua dikabulkan apa semua harapan dan hajat-hajatnya kepada Allah Subhanahu wa taala, dan Allah meridhoi kita semuanya nanti kelak di yaumil akhir. Mudah-mudahan Allah selamatkan kita di dunia dan akhirat. Allah bahagiakan kita di dunia akhirat. Amin. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Sekian dari saya. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Mohon maaf bila ada salah perkataan, salah perbuatan yang menyakiti hati, ataupun salah dalam penyampaian, ataupun daripada teknis dan sebagainya. Saya juga mewakili panitia-panitia. Mohon maaf bila ada kekurangan dalam acara ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala selalu menjaga dan melindungi kita semuanya, dan kita nanti mendapatkan faedah ataupun manfaat daripada majelis-majelis ini dan majelis-majelis selanjutnya. Allah tumbuhkan rasa nikmat kita dalam bermajelis, dalam offline ataupun online, belajar menuntut ilmu, terutama ilmu agama, supaya hati kita selalu tentram dan tenang, diberikan kemudahan dalam hidup, keberkahan rezeki, dan ketentraman hati, bahagia dunia akhirat. Amin ya Allah ya mujibas sa'ilin ya rabbal alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amin, Allahumma amin. Kembali saya ucapkan syukran jazakumullah khairan Ustadz atas segala penyampaian dan ilmu yang telah diberikan kepada kita semua pada kesempatan kali ini. Dan teman-teman, sebelum kita lanjut ke acara sesi tanya jawab, izinkan rekan saya, Kak Tia, untuk menyampaikan rangkuman materi pada malam hari ini. Silahkan Kak Tia. Masya Allah, terima kasih sebelumnya Kak Nurul, dan izin Ustadz untuk menyampaikan ringkasan dari penyampaian materi yang telah Ustadz sampaikan tadi, bahwasanya harapan itu fitrahnya manusia. Kadang yang bikin hati capek atau luka itu bukan karena keadaan, tapi harapannya yang terlalu tinggi. Padahal Allah telah menjelaskan dalam surah Al-Baqarah ayat 216, boleh jadi kamu membenci sesuatu padahal itu baik bagimu, dan boleh jadi kamu menyukai sesuatu padahal itu buruk bagimu. Allah mengetahui sedangkan kamu tidak mengetahui. Dan dari ayat yang disampaikan tadi bukan berarti berhenti berharap, tapi mindahin sandaran. Ikhlas itu menerima apapun keputusan Allah tanpa berhenti berusaha dan berdoa. Kalau hasilnya nggak sesuai keinginan kita, bukan berarti Allah nggak sayang. Bisa jadi justru itu bentuk penjagaannya. Saat keikhlasan ditinggikan, hati jadi lebih kuat, nggak gampang runtuh, nggak gampang kecewa. Karena kita sadar yang pergi memang nggak ditakdirkan tinggal, dan yang belum datang sedang Allah siapkan di waktu terbaik. Masya Allah. Itu ya teman-teman, rangkuman singkat dari saya. Dan sekarang beralih ke sesi tanya jawab. Mungkin teman-teman di sini sudah nggak sabar ya untuk bertanya mengenai topik pembahasan yang kita bahas malam hari ini. Dan sabar dulu teman-teman, kita akan buka sesi tanya jawab untuk kali ini. Dan saya persilakan untuk teman-teman
Yang ingin bertanya, silakan untuk raise hand. Dan insya Allah nanti apabila masih ada, akan saya bacakan juga yang dari kolom. Oke, oke, Masya Allah di sini sudah ada teman-teman yang angkat tangan ya. Baik, saya pilih kepada Kak Zikra Akila untuk open mic. Silakan Kak Zikra. Baik, terima kasih Kak. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Zikra Akila dari Room 1. Izin bertanya Kak, kan harapan itu harus banyak dengan amal soleh ya Kak. Tapi bagaimana dengan orang yang sholatnya aja masih sering lupa and tinggal? Apakah harapan itu harus diikhlasin Kak, atau mungkin ada hal cara lain untuk bisa mengapakan harapan itu Kak? Mungkin itu aja Kak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, terima kasih Kak Zikra atas pertanyaannya. Dan mungkin langsung bisa dijawab oleh Ustadz atau di keep dulu. Bagaimana Ustadz? Baik, dikip dulu, dikip dulu. Baik, kita keep terlebih dahulu ya. Mungkin lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Saya persilakan kepada Kak Anggun untuk open mic. Silakan Kak Anggun. Syukron Kak. Afwan, sebelumnya suara Ana jelas Kak? Alhamdulillah jelas. Oke, syukur atas kesempatannya Kak Tia. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama Ana Anggun Rahmawati dari Room 5. Izin bertanya, gimana caranya menyikapi seorang teman yang mempunyai trauma karena gagal menikah? Karena harapannya itu begitu besar untuk pernikahannya. Tapi qadarullah pernikahannya gagal karena calonnya ini kecelakaan dan sudah tiada. Dan gimana caranya untuk memotivasi dia agar tidak takut untuk mengulang kembali ataupun menjalin pernikahan lagi. Syukran jazakallah khair. Masya Allah, terima kasih Kak Anggun atas pertanyaannya. Dan mungkin satu lagi ya, dari yang open mic, saya persilahkan kepada Kak Nur Harmawati untuk open mic. Silakan Kak Nur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada kakak moderator yang telah memberikan saya kesempatan untuk bertanya. Nah, bagi Ustaz, kan di tengah lingkungan yang gemar membandingkan dan mengukur nilai diri dari pencapaian, sering membuat hati kita itu perlahan tertekan. Nah, terkadang usaha, proses, dan niat kita itu tidak luput dari perhatian mereka, seolah-olah yang bermakna hanya angka dan hasil. Nah, pertanyaan saya itu, bagaimana cara menumbuhkan keikhlasan di tengah lingkungan yang sering menilai keberhasilan hanya dari hasil akhir? Terima kasih. Oke, terima kasih Kak Nur. Dan mungkin kita keep 3 pertanyaan dulu ya teman-teman. Silakan untuk Ustadz menjawab pertanyaan dari teman-teman. Afwan Ustadz, bagaimana? Afwan Ustadz bisa menjawab langsung pertanyaan dari teman-teman? Oke teman-teman, mungkin ada sedikit kendala dari pemateri kita. Jadi kita tunggu sebentar untuk mendapatkan jawaban dari pertanyaan teman-teman tadi. Assalamualaikum.
Maaf tadi sebentar ada urusan. Gimana gimana tadi yang pertanyaan pertama? Pertanyaan pertama tadi dari Kak Zikra. Afwan, Kak Zikra mungkin bisa diulang pertanyaannya? Baik kak. Jadi pertanyaannya itu kan kalau untuk harapan itu kan harus dengan amal soleh kan kak. Gimana dengan orang yang amalnya yang sholat aja masih kadang bolong-bolong, kadang lupa gara-gara kegiatan kegiatannya dan itu gimana ya dengan harapan-harapan itu apa itu harus diikhlaskan harapan itu kak atau mungkin ada solusi lainnya mungkin ya kak mungkin itu aja kak terima kasih. Baik, Bismillah. Seseorang yang punya harapan tapi tidak sesuai dengan amal soleh, bisa jadi Allah berikan harapan tersebut makin lancar. Tapi itu merupakan suatu ujian ataupun istidraj yang tinggi kepada kita. Maka ketika kita sadar itu sudah terlalu jauh dan kita nggak sholat, kita nggak ngapa-ngapain, misalkan amal solehnya kita tinggalkan, perintah Allah kita jauhi, tapi larangan Allah kita kerjakan. Tapi kok nggak berubah, kehidupannya kok makin enak gitu. Nah itu hati-hati, itu ujiannya bahkan lebih tinggi. Istidraj namanya. Nah, jadi kalau seandainya nanti Allah Subhanahu Wa Taala menjatuhkan kita tuh jatuhnya lebih sakit lagi, maka silahkan berubah, silahkan kita benahi diri masing-masing. Usikum wa ya nafsi bitaqwallah. Sama-sama kita memperbaiki diri untuk bertakwa kepada Allah. Saya pun juga begitu dan teman-teman semuanya. Setiap kita punya harapan, maka gantungkan semua pada Allah dan mulai perbaiki dari diri sendiri, bukan sama orang lain. Jadi dari diri kita masing-masing, bukan kepada orang lain. Biarkan saja orang lain punya ekspektasi apapun, punya ibadah yang bagaimanapun. Yang penting kita uruskan bagaimana hubungan kita dengan Allah, husnuzon kita terhadap Allah. Syukran, jazakillah khairan. Masya Allah, itu tadi jawaban dari pertanyaan Kak Zikra. Apakah sudah bisa dipahami, Kak? Sudah kak terima kasih kak. Masya Allah, sama-sama, Kak. Oke, mungkin sekarang beralih ke pertanyaan kedua, pertanyaan dari Kak Anggun. Apakah tadi terdengar, Ustadz, pertanyaannya? Terdengar, alhamdulillah, tapi lupa. Boleh diulangin? Ini pertanyaannya agak panjang ya, tentang yang trauma menikah tadi. Apakah Ustadz ingat? Ada di chat ya? Nggak ada. Tadi Nggak ingat. mungkin bisa diulang, Kak Anggun? Oke Kak, jadi pertanyaannya gimana caranya menyikapi seorang teman yang terlalu kecewa dalam sebuah pernikahan yang gagal. Nah jadi dia ini beberapa hari lagi menikah, tapi qadarullah kawannya itu kecelakaan dan itu membuat dia sangat kecewa dan sampai dia itu hampir bunuh diri dan tidak lagi nggak jatuh cinta lagi dan intinya mati rasa. Dan gimana caranya memotivasi dia agar tidak terlalu kecewa tapi percaya saja terhadap takdir Allah gitu. Itu yang juga salah. Bagaimana seseorang bagaimana Bagaimana menyikapi seorang teman yang terlalu kecewa sangat karena pernikahannya gagal, karena calonnya ini kecelakaan dan meninggal dunia. Seperti itu. Oke. Berarti itu udah gimana ya? Sudah ajalnya dan ketetapan Allah dan pastinya sedih ya pasti.
Cuman kesedihan itu apa selamanya harus berlarut dan berlanjut? Jawabannya enggak. Nah, cara menyikapinya berarti seperti Nabi Ibrahim, penantian jodoh dan anak. Perbanyak ikhtiar, perbanyak tawakal kepada Allah. Sambil mencari satu hal yang membuat dia lupa. Tapi halnya tersebut harus dengan kebaikan. Jangan dengan kemaksiatan. Contoh, misalkan ikut halakoh, masuk rumah tahfiz, ataupun mengajar, ataupun menjadi pembina di pramuka. Contoh, itu kan kegiatan positif. Supaya dia lupa dengan hal yang sedih tersebut. Karena kalau kita nganggur, biasanya kalau kita nggak ada kerjaan, akan keinget terus. Maka sibukkan diri dengan hal-hal yang positif. Supaya tidak teringat untuk celah untuk berbuat yang tidak wajar. Nah, kan banyak sekarang orang gagal cinta seperti di Jepang, Korea itu nggak menikah, gagal cinta, bunuh diri dan sebagainya. Nah, jangan sampai. Bagaimana caranya? Dekatkan diri sama Allah, lakukan hal-hal kegiatan yang positif supaya kita lupa ataupun kita sibukkan diri kita dengan hal-hal yang positif sambil menunggu ikhtiar kita, sambil menunggu tawakal kita tadi, ikhtiar kita sambil Allah tetapkan untuk kita lagi jodoh yang terbaik menurut Allah Subhanahu wa taala. Syukran jazakillah khairan. Barakallah. Syukran Ustaz. Masya Allah, baik. Sekarang beralih ke pertanyaan dari Kak Nur Harmawati. Afwan Ustadz, apakah diulang lagi pertanyaannya atau bagaimana? Ya, boleh diulang sedikit. Kak Nur, apakah ada? Ya, Kak. Pertanyaannya. Baik, pertanyaannya itu bagaimana cara menumbuhkan keikhlasan di tengah lingkungan yang sering menilai keberhasilan hanya dari hasil akhir? Terima kasih, Kak. Cara menyikapinya yang pertama, kita cari lingkungan yang baik, circle yang baik. Almar'u ala dini khalili. Seseorang itu bersama teman agama temannya. Almar'u ma'aman ahab, kata Nabi SAW. Orang itu bersama orang yang dicintainya. Nanti kalau misalkan dia bersama orang cintainya, kemanapun dia pergi, pasti akan terikut. Contoh kalau kita bersama orang-orang soleh, dia masuk surga, kita akan ditarik kayak gitu. Nah, maka ketika kita melihat ada seorang yang selalu menilai akhir, ya sudah. Kenapa harus kita urus? Mereka yang menilai kita sesuatu hal yang buruk, belum tentu kita buruk di matanya Allah Subhanahu Wa Taala. Mungkin agak berat ya, agak pahit menerima kenyataan seperti itu. Tapi sampai kapan kita mau menampung ekspektasi orang lain? Sampai kapan kita mau melihat orang-orang lain itu menyinggung masalah hasil kita? Itu nggak akan ada habisnya kalau kita ikutin. Makanya boleh kita sekali-kali itu diam, mencari teman yang baik, mencari circle yang baik, mencari kegiatan yang positif, agar kita itu memang benar-benar tidak terikut dengan apa omongan orang lain. Karena kalau kita semakin ikuti, semakin sakit hati. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, ketika kita melihat orang seperti itu, kita jangan ikut-ikutan menilai orang lain. Contoh, orang lain menilai diri kita, kita terus menilai orang lain juga. Nah, itu sama-sama aja kita termasuk dalam satu apa ya namanya? Ya ibarat kalau kita masuk ke ruangan orang, terus kita ikut di dalamnya, ya udah kita jadi satu ruangan, akan terkontaminasi. Ikut dengan sikapnya, ikut dengan gibahnya dan lain sebagainya. Nah, jadi ketika ada suatu permasalahan seperti itu, hal yang kedua yang perlu kita lakukan adalah jangan ikut-ikutan. Karena sekali kita ikut-ikutan, pasti nanti akan terikut seluruhnya. Dan kita nggak bakal tahu sampai kapan kita bisa berhenti. Kemudian yang ketiga,
Menurut ulama, kalau saya tidak salah perkataan Ibnu Taimiyah, mohon koreksi kalau salah, semakin kita itu mendekatkan diri kepada Allah, semakin kita tahu man arafa nafsahu faqad arafa rabbah. Semakin kita tahu diri kita itu ternyata butuh terhadap orang, butuh terhadap Allah Subhanahu wa taala, bukan kepada orang lain. Bukan kepada omongan orang lain. Dalam artian Imam Ibnu Taimiyah itu bilang, perbaiki ibadahmu. Ketika orang lain nanti menjatuhkanmu, mereka tidak akan ada celah lagi untuk bisa menjatuhkanmu. Karena apa? Karena kita sudah ikhlas, karena kita sudah tidak, hati kita itu sudah tidak kepada mereka lagi, kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi ekspektasi kita itu hanya kepada Allah. Nah, 3 hal itu tadi mudah-mudahan bisa menjadi bisa menjadi ibarah, iktibar untuk kehidupan kita selanjutnya. Mudah-mudahan Allah memberikan kita hati yang teguh, hati yang tenang, qalban khasyi'ah, wa lisanan zakira, dan selalu lisan yang selalu berzikir, mengucap keagungan Allah, kebaikan-kebaikan. Amin amin ya rabbal alamin. Syukran, mudah-mudahan tidak terlalu mendengarkan kata-kata orang lain, dan juga kita tidak terlalu peduli dan berkecimpung di situ, karena itu adalah termasuk perbuatan yang tidak baik, membicarakan ataupun kita menjelekkan orang lain. Barakallahu fiik. Masya Allah, itu jawaban dari pertanyaan Kak Nur tadi. Bagaimana Kak Nur, sudah bisa dipahami? Insya Allah bisa, Kak. Masya Allah, baik. Afwan Ustadz, mungkin bisa tambah pertanyaan atau dicukupkan pertanyaannya? Baik, satu lagi boleh sebelum maghrib. Baik, satu pertanyaan terakhir mungkin di kolom komentar. Dan ini pertanyaan dari Kak Laili. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ana Laili dari Unum, izin bertanya. Mengapa lagu-lagu kebanyakan tentang berharap dan kekecewaan itu menjadikan kita terlarut dalam suasana lagu tersebut? Syukran Ustadz. Syukran, jazakillah khairan. Teman-teman, hati-hati dengan musik galau yang lagi tren-tren. Kita boleh mengikuti tren, kalau bahasa orang sekarang FOMO, boleh. Tapi hati-hati kalau kita sampai terlalu larut. Karena definisi musik itu adalah melalaikan. Definisi musik itu membawa kita ke area yang kita nggak bisa upgrade. Contoh, musiknya itu galau. Kita putar satu musik tentang kecewa, sakit hati. Maybe sometimes kita mendengar itu bisa mengobati rasa sakit kita, karena kita ada yang ada yang ditambal. Kan hati kita itu kan ibaratnya bocor kayak ban, keluar anginnya. Nah, musik itu sebagai penambal hati kita tadi, ya penutup rasa kecewa sedikit lah, walaupun tidak sepenuhnya. Tapi hati-hati, setan di situ masuk. Apa yang dilakukan dia? Pelan-pelan kita itu dibuat suka dengan lagu tersebut. Kemudian setan tersebut membuat kita jatuh cinta terhadap lagu tersebut sehingga diulang-ulang, yang pada akhirnya kita lupa untuk membaca Al-Quran, berzikir, dan melalaikan sholat kita, melalaikan amal ibadah kita. Itu hati-hati. Kita kan harus selalu berzikir, kapanpun dan dimanapun. Kaget, tiba-tiba ada suara, astagfirullah, kayak gitu kan, Allahu Akbar. Nah, gara-gara tren-tren yang tadi ini tipu daya setan. Dia masuk dengan berbagai cara, masuk dengan berbagai kalangan. Kalau di kalangan anak-anak muda, Gen Z, Gen Alpha, mereka masuk dengan musik-musik yang galau, sesuai dengan mereka yang suka pacaran, akhirnya ditinggalkan. Akhirnya apa? Ini cocok nih, setan masuk. Akhirnya terobatilah rasa tadi yang sakit. Akhirnya memunculkan yang namanya ekspektasi untuk kita mencari suatu hal yang baru. Cari pasangan yang baru deh, gitu kan. Nah, itu tadi setan, hati-hati.
Tipu daya setan itu benar-benar sangat-sangat licik dan berbagai cara. Kita nggak sadar itu, bahkan itu tipu setan. Kadang teman kita juga yang seperti itu. Nah, temannya itu sudah tergoda dengan setan. Bukan berarti temannya setan. Temannya juga manusia. Temannya manusia sama kayak kita. Tapi mungkin sudah tergoda ditipu tipu rayu dan daripada setan itu tadi. Nah, makanya boleh kita menyukai musik, boleh kita menyukai sesuatu yang dalam artian musiknya itu bukan yang buruk ya. Musiknya itu yang hanya sekadar untuk pelipur lara, penghibur diri kita, tapi jangan sampai apa ya? Mengkesampingkan esensi daripada zikir, esensi daripada membaca Al-Qur'an, esensi daripada yang punya hafalan, contohnya orang-orang hafizah tidak murojaah gara-gara musik. Ah, itu hati-hati. Hati-hati sekali. Makanya sekedar untuk pelipur lara boleh, tapi jangan menyebabkan kita lalai dalam kewajiban kita membaca Quran, berzikir, bersolawat, dan lain sebagainya. Jangan sampai lisan kita itu sudah tidak terbiasa lagi berzikir gara-gara kita sering mengelantunkan lagu-lagu yang sering yang kita putar. Itu na'udzubillah, na'udzubillah. Sedangkan yang harapkan oleh kita setiap kita mau sakaratul maut, setiap orang yang mau meninggal dunia, itu adalah kalimat La ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Itu yang diharapkan sebenarnya. Tapi kalau kita udah biasa kan mulut kita, lisan kita dengan lagu-lagu ataupun dengan kata-kata yang tidak baik, mohon maaf, mungkin akan sulit kita akan mengucapkan itu di akhir kalimat kita. Jangan katakan kita akan mati itu masih lama. Ketika udah tua, jangan katakan. Bisa jadi ajal orang itu ketika masih muda, paruh baya, setengah muda, ataupun orang tua, kita nggak tahu ajal itu kapan aja datangnya. Maka biasakanlah kalimat-kalimat hidup kita itu dengan yang baik, kalimat-kalimat ini itu yang baik. Ya kalau bisa zikir, sholawat, istighfar, itu kita biasakan. Supaya nanti kita kalau ketika ada sesuatu hal yang keluar dari ucapan kita itu bukan kata-kata yang tidak wajar. Contohnya, ayam. Nah itu kan ada orang-orang tuh latah kan kadang ayam. Sebenarnya itu nggak salah juga, cuman itu kan nggak bermanfaat. Lebih baik kalau kita kaget, kalau kita sesuatu yang buat kita terkejut, Astagfirullah, Allahu Akbar. Nah itu kan lebih enak. Kalau sudah terbiasa dengan itu, pasti kita itu melakukan itu. Nah itu yang harus kita biasakan, kalimat-kalimat yang baik, kalimat-kalimat thayyibah, supaya kita selamat nanti di dunia akhirat dan Allah senang karena kita selalu berzikir dan dapat pahala. Apalagi kita selalu menyertakan Allah dan Rasul Nabi Muhammad SAW di setiap aspek kehidupan pekerjaan kita. Dimulai dengan Bismillah, sholawat, diakhiri dengan Alhamdulillah. Itu yang diajarkan Nabi SAW. Barakallahu fiik. Masya Allah, jazakallah khair Ustadz atas jawaban-jawaban yang telah diberikan. Semoga Allah membalas semua kebaikan Ustadz. Amin Allah, amin. Oke teman-teman semua, sekarang kita beralih untuk sesi dokumentasi. Karena sebelum acara ditutup, mari kita abadikan momen milad kelima ini. Dan yang bisa on cam silakan nyalakan kameranya. Tapi jika tidak bisa on cam, silakan untuk raise hand. Maksudnya reaction sebanyak mungkin. Silakan teman-teman yang ingin on cam dengan catatan sopan dan menutup aurat tentunya. Boleh teman-teman untuk on cam. Dan kepada kakak admin untuk siap-siap membantu dokumentasinya. Oke. Berikan pose terbaiknya dalam hitungan ketiga. 1, 2, 3. Sekali lagi teman-teman. 1, 2, 3. Oke, sekali lagi. Ganjil ya, ganjil. Sekali lagi. 1, 2, 3. Masya Allah. Syukran Ustadz dan teman-teman semua. Baik, terima kasih semua, terima kasih Ustadz. Baik, sebelum kita tutup acara ini, saya mau minta dengan segala hormat nih kepada Ustadz
Rafiki untuk menyampaikan ucapan milad kepada komunitas sahabat fisabilillah yang kelima tahun ini. Silakan Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ahmad Rafiki An-Nur. Saya sangat senang dan sangat mengucapkan terima kasih banyak terhadap komunitas sahabat fisabilillah, dan alhamdulillah bertepatan saya mengisi ini juga. Saya mendapatkan kesempatan untuk mengisi materi, dan ini adalah hari spesialnya sahabat fisabilillah, acara milad yang kelima tahun. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala selalu mengistiqomahkan kita dalam langkah kebaikan, dan seluruh panitia diberikan kesehatan dan kemudahan dalam segala urusan, dan semuanya komunitas ini diberikan kemajuan dan perkembangan untuk mengajak orang-orang kepada dakwah kebaikan. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, syukran Ustadz atas jawabannya dan semoga kembali juga kepada Ustadz. Baik, kita beralih ke acara selanjutnya, yaitu pembacaan doa. Untuk Ustadz Rafiki, saya minta dengan segala hormat untuk memimpin doa pada malam hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wasallam ajma'in wa ila wa kulli niyatin salihatin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajma'in. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Allahumma in kana rizquna fis sama'i fa anzilhu wa in kana fil ardi fa akhrijhu wa in kana mu'siran fayasirhu wa in kana haraman fatahhirhu wa in kana qalilan fakathirhu bihaqqi duhaika wa bahaika wa jamalika wa quwwatika wa qudratika atina ma ataita ibadika sholihin. Allahumma ja'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa la taj'al tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Allahumma ya ghani ya hamid ya mubdi wa ya mu'id ya rahimu ya wadud ya fa'al lima yurid aghnina bi halika an haramik wa bi ta'atika amma ma'siyatik wa bi fadlika amman siwak bi rahmatika arhamar rahimin. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ahu warzuqnal batila batila warzuqna ijtinabah. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana la tu'akhidhna in nasina wa akhtana. Rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih. Wa'fu 'anna waghfir lana warhamna. Anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qulubana 'ala dinik. Tsabbit qulubana ala ta'atik, tsabbit qulubana ala ta'ati rasulika Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbi ij'alni muqimas salati wa min dhurriyyati. Rabbana wa taqabbal du'a. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Amin, Allahumma amin. Semoga doa kita pada malam hari ini terkabul ya teman-teman. Dan saya sebelum itu kita tutup bersama-sama kajian pada malam hari ini dengan mengucapkan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Dan kepada Ustadz terima kasih kembali saya ucapkan atas kesempatan dan ilmu yang telah diberikan kepada kita semua pada malam hari ini, dan semoga kebaikan Ustadz pada malam hari ini berbalik kembali kepada Ustadz. Baik, saya persilakan Ustadz untuk meninggalkan ruang meet terlebih dahulu sebelum kami para admin dan member ikut keluar. Silakan Ustadz. Terima kasih sekali lagi Ustadz. Baik teman-teman, alhamdulillahirrahmanirrahim. Selesai sudah kajian milad kita pada malam hari ini. Jangan lupa buat teman-teman tetap hadir di kajian-kajian selanjutnya. Saya Nurul Hasanah, mohon maaf atas segala
kekurangan pada malam hari ini. Apabila ada kata yang mungkin tidak enak di hati teman-teman, mohon maaf saya ucapkan. Saya Nurul Hasanah, pamit undur diri. Terima kasih juga buat Kak Tia dan kakak-kakak admin semua yang hadir pada malam hari ini, serta teman-teman juga yang telah memberikan segala kesempatannya. Baik, Assalamualaikum semua. Selamat beristirahat.